Syekh Ismail gurunya itu di Mekah bernama Syekh Abdullah di puncak Jabal Abi Kubais. Yang sekarang Jabal Abi Kubais itu tak ada lagi. Nah, sudah digantikan oleh Istana Raja. Nah, Jabal Abi Kubais. Padahal di situ dulu sebagai pusat zawiyah terbesar Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Kalau orang Melayu belum sah dia dikatakan belajar di Mekah dulu kalau belum singgah atau bersuluk di puncak Jabal Abi Kubais. Bahkan sampai segitu dulu posisi Jabal Abi Kubais bagi masyarakat atau bagi tokoh ulama-ulama Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menyia-nyiakan membiarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tak peduli kepada makanan orang miskin. Alhamdulillah di Kota Pekanbaru dalam satu bulan kita menyantuni 5-6 pondok pesantren, satu pesantrennya setengah ton beras, lalu kemudian fakir miskin, du'afa, disalurkan semua bekerja sama dengan sahabat-sahabat komunitas-komunitas dakwah, anak-anak muda, bikers, dan lain sebagainya, ibu-ibu. Bagi kita yang ingin selamat dari pendusta agama, menyantuni anak yatim, fakir miskin, bil khusus anak pesantren supaya mereka bisa makan, hanya makan saja. Mari kita support program Yayasan Tabung Wakaf Umat dengan transfer ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82021666662 atau BSI 10109666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfernya 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya 085265416060 atas nama admin yayasan. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Direktur Bank Riau Kepri beserta jajarannya, kemudian jamaah sidang jamaah Musalah Baitur Rahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada sore hari ini tema yang akan kita bahas ada sebuah judul yang mungkin cukup langka dibicarakan, yaitu tentang sanad keilmuan ulama Melayu. Sanad keilmuan ulama Melayu. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk berdoa. Apa bunyi doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian ayat ini disambung oleh ayat selanjutnya. Jalan yang mana? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang orang-orang yang engkau kemarahi, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, dari penggalan ayat surat Al-Fatihah ini ada satu benang merah yang kita ambil, bahwa perjalanan kita beragama maka dia mesti mengikut, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa mereka yang telah diberi nikmat itu? Ini kemudian menjadi tanda tanya yang mesti kita jawab. Nah, siapa mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara mereka yang telah diberi nikmat ialah mereka yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan. Dan ini di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, kemudian orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan.
Nah, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai ilmu ini, kemudian Imam Syafi'i yang terangkum dalam diwan beliau pernah menyatakan bahwa setidaknya ada 6 syarat yang mesti dipenuhi oleh orang supaya dia sampai kepada puncak pengetahuan itu. Ternyata ilmu ini punya puncak, Bapak Ibu. Dia bukan hanya sekedar hadir, menyimak, kemudian membaca, menelaah, bukan sekedar itu. Tapi ilmu ini mempunyai puncak, dan di antara puncak ilmu pengetahuan itu ada yang diistilahkan dengan malakah. Apa itu malakah? Ilmu yang sudah bersatu menjadi darah daging, bersatu dengan jiwa pemilik ilmu itu. Maka untuk mencapai puncak ilmu itu, kata Imam Syafi'i, ada 6 syarat yang mesti dipenuhi. 6 syaratnya. Di antara 6 itu, yang pertama ada kecerdasan di dalamnya. Tentu kita sebagai makhluk yang dimuliakan Allah, dengan akal fikiran kita sama-sama cerdas. Sebab kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala volume otak yang sama. Cuma masalahnya kemudian ada yang malas, ada yang rajin. Nah, lalu yang kedua, ada kalimat ijtihad, sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tidak setengah-setengah. Lalu yang ketiga, menuntut ilmu itu mesti dengan lobo, tamak. Kalau lobo tamak kepada dunia tidak diboleh, dilarang. Tapi kalau tamak dalam ilmu itu malah dituntut. Segala macam ilmu mesti kita pelajari. Nah, selanjutnya ada istilah bulghah. Apa itu bulghah? Yaitu mempunyai kemampuan. Lalu syarat yang kelima, yaitu orang yang menuntut ilmu mesti irsyadul ustadzi, di bawah bimbingan seorang guru. Nah, inilah akhlak, inilah kemudian tauladan yang telah dicerminkan oleh ulama-ulama kita dulu, termasuk ulama-ulama kita di tanah Melayu. Kalau mereka menuntut ilmu, ada istilahnya talaki, face to face, berhadapan dengan guru. Meskipun sekarang sudah ada istilahnya media sosial, sudah ada rekaman video, kemudian ada pengijazahan secara digital dan lain sebagainya. Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dirangkum oleh hanya sekedar pertemuan dalam video dan lain sebagainya. Ada talaki. Nah, disinilah kemudian muncul istilah sanad. Apa itu sanad? Sanad bermakna sandaran. Seseorang yang menuntut ilmu, dia bersandar kepada guru sebelumnya, dan guru ini kemudian dimungkinkan mesti bersandar kepada guru-guru sebelumnya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kalimat salah seorang ulama di Mesir, beliau bernama Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi pernah menyatakan dalam kitab beliau, apa kata beliau? "Faman lam tattasil silsilatuhu ila hadratin nabawiyyati fahuwa maqtu'ul faidi wa lam yakun warisan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apa kata beliau? Faman lam tattasil, siapa yang tidak bersambung kemudian sanad keilmuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terputus limpahan karunia, tidak ada keberkahan. Nah, ini mungkin keberkahan ini yang dimiliki oleh orang-orang kita dulu. Kalau orang dulu mengajar, ulama dulu, satu kata yang diucapkan kepada murid, misalnya kalimat ajakan untuk salat, misalnya, ayo nak kita salat, selama jiwa masih di kandung badan, kalimat itu masih teringat, masih terngiang-ngiang jelas bagi anak tersebut.
seolah-olah setitik dia tidak lupa, sebaris dia tidak hilang. Abadi dia selamanya. Kenapa? Karena ada keberkahan mengajar, ada berkah. Nah, kembali kita kepada perkataan Syekh Muhammad Amin Kurdi, faman lam tattasil silsilatuhu ila hadratin nabawiyyati, siapa yang tidak bersambung sanad atau keilmuannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa maqtu'ul faidi, maka terputus limpahan karunia, falam yakun warisal Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai pewaris para nabi. Tidak dapat dikatakan kalau dia misalnya pintar, alim secara zahir misalnya, tapi ketersambungan sanadnya dengan baginda Rasulullah itu tak ada. Mungkin secara IQ tinggi, bisa menghafal dan lain sebagainya, tapi keberkahan tidak dapat diperolehnya. Keberkahan pengajaran, keberkahan ilmu dan lain sebagainya itu tidak nampak pada pribadinya itu. Nah, maka di sini Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pentingnya sanad bagi kita ialah bagaimana supaya ilmu yang kita peroleh itu berkah. Apa itu berkah? Berkah itu kasratul manfaah, banyak manfaatnya. Uang kalau berkah sedikit tapi bisa memuaskan. Kemudian kalau rumah kediaman tempat tinggal itu berkah, meskipun kecil dia memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada penghuninya. Kemudian ilmu kalau dia berkah, walaupun tidak sebanyak yang dimiliki orang, sedikit, tapi orang banyak dapat mengambil manfaat, dapat memperoleh perubahan dari apa yang disampaikannya. Nah, inilah keberkahan ilmu tersebut. Kenapa talaki itu dipentingkan? Nah, ini sebelum kita masuk kepada bagaimana sanad ulama kita, ulama dunia Melayu. Kenapa sanad itu bisa dia mengambil keberkahan, bisa menjadi salah satu sumber keberkahan? Karena ada ittisal, ada persambungan, ada koneksi. Kalau kita bicara soal ilmu Bapak Ibu, kalau kita hendak bicara soal ilmu agama, maka ada dua poin penting yang harus kita ingat. Yang pertama, bahwa ilmu itu di dalamnya ada materi. Kalau dia kitab, ada buku yang dibaca. Kalau dia pengetahuan yang sifatnya itu praktik, ada hal yang dapat dilakukan, dikerjakan. Itu namanya materi. Tapi yang kedua, ada yang berhubungan dengan rohani. Nah, inilah al-ittisal ar-rohani. Bagaimana koneksi rohani kita kepada guru. Koneksi rohani. Bahkan di dalam sebuah syair ada sebuah kitab berjudul Khazinatul Asrar. Nah, ini kitab yang selalu dipesankan oleh orang tua ulama-ulama kita dulu. Bahkan dulu, kalau dulu kan tidak seperti sekarang. Dulu kalau orang mau beli kitab itu, ditumbangkan kerbau 1 ekor, dijual kerbau. Kenapa? Kitab itu mahal dan dibelinya ada di kampung, di Mekah, dibawa dari Mekah. Nah, orang-orang tua-tua dulu, ulama dulu berpesan, kalau ada di antara kalian yang pergi ke Mekah, kata beliau, kalau ada yang pergi ke Mekah, jangan lupa bawa nanti kitab Khazinatul Asrar karangan Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili. Nah, di dalam kitab itu banyak sekali amal-amal, kemudian ilmu yang mungkin dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada satu kalimat dalam kitab itu. Nah, ini menarik sekali bagi kita Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Ada sebuah syair yang beliau kutip dalam kitab itu. Nah, apa bunyi syairnya? May ya'khuzil ilma bi syaikhin musafahah yakun 'ani zayyi wa tashifi fi haram. Wa man kana akhizal lil ilmi min suhufin fa ilmuhu inda ahli ilmi kal adam. Apa kata beliau?
syair yang beliau kutip, puisi yang beliau kutip itu, may ya'khuzil ilma bi syaikhin, barang siapa yang mengambil ilmu dari seorang guru yang hidup, yakun anizayyi wat tashifi fi haram, maka dia niscaya terbebas dari kesalahan dan kesilafan. Karena ada guru yang akan menegur. Nah, kalau dia salah pemahaman, guru akan menegur. Sebaliknya, wa man kana akhizal lil ilmi min suhufin, siapa yang hanya mengambil ilmu hanya dari lembaran kertas saja, tanpa kemudian dia telaki belajar kepada guru, fa ilmuhu inda ahlil ilmi kal adam, maka ilmunya menurut ahli ilmunya itu dianggap zero, dianggap nol, dianggap tidak ada. Karena tadi tidak ada ketersambungan rohani ini. Nah, dia ada istilahnya ketersambungan rohani. Meskipun kita, Bapak Ibu sidang jemaah, hanya sekedar bertemu wajah dengan wajah, secara matematis kan tidak ada istilahnya itu, tidak ada tambahan atau hal yang nampak pengaruhnya. Tapi secara rohani, Bapak Ibu sidang jemaah, wajah dengan wajah itu sudah mengisyaratkan bahwa rohani yang satu dengan rohani yang lainnya tersambung dalam satu ikatan. Dan coba kita bayangkan, apabila rohani kita bersambung dengan rohani guru, dan guru itu bersambung rohaninya dengan guru yang ada sebelumnya, kemudian guru itu bersambung rohaninya kepada guru sebelumnya, lalu kepada guru sebelumnya, tali bertali, sambung bersambung, tentu akhirnya nanti di atasnya akan bersambung kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan kita cari di atas dunia kalau selain ketersambungan kita dengan baginda Nabi? Ilmu apa yang lebih tinggi dibandingkan ilmu bagaimana menyambung rohani kita dengan baginda Rasulullah? Sedangkan cara untuk mendekati Allah, pintu gerbangnya hanya satu, tak ada yang lain, yaitu melalui pintu gerbang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada istilahnya takarrub kepada Allah lewat jalan lain. Tak ada istilahnya mendekatkan diri sebetul-betul dekat kepada Allah dengan cara yang lain kecuali melalui jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sanad itu, Bapak Ibu sidang jemaah, perhubungan rohani kita dengan guru yang insya Allah akan membawa persambungan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu suatu yang luar biasa sanad ini, dan ini yang dipelihara oleh ulama-ulama dulu. Nah, dapat kita bayangkan, Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah, ulama-ulama dulu belajar menuntut ilmu tidak seperti kita sekarang. Kalau kita sekarang lebih mudah, transportasi mudah, kemudian daerah aman, kemudian banyak hal yang memudahkan biaya hidup dan lain sebagainya. Kalau orang dulu menuntut ilmu itu, jika mereka pergi dari kampung meminta izin kepada orang tua, 2 izin yang mereka minta. 1 izin menuntut ilmu, yang satu lagi izin kalau nanti wafat di tengah jalan. Sebab tak ada komunikasi, penyamun banyak, negeri masih lengang, binatang buas itu banyak. Nah, ini yang kemudian membuat mereka, para pelajar, ulama-ulama dulu, memiliki keikhlasan yang betul-betul murni. Nah, ikhlas lillahi ta'ala, bertemu dengan seorang guru untuk menyaup ilmu pengetahuan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi sanad ini penting. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di wilayah kita ada guru-guru yang telah menumpahkan perhatiannya untuk ilmu pengetahuan, sehingga kita dapat mengambil sanad dari mereka, dapat bertemu wajah,
kemudian dapat menyauk ilmu yang tidak ada batasnya, insyaallah taala. Nah, kemudian kalau kita bicara soal sanad keilmuan ulama Melayu, maka ada dua sanad yang perlu kita perhatikan. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ialah ada istilahnya sanad dalam qaryah, dalam kampung itu sendiri. Kemudian ada sanad di luar kampung, dan biasanya sanad di luar kampung itu ialah sanad Mekah Al-Mukarramah. Jadi ulama-ulama dulu tidak main-main. Mereka kalau belajar ilmu agama, belajar di kampung misalnya, itu belajar di kampung itu sebagai mukaddimah saja, sebagai pendahuluan. Pendahuluan untuk apa? Untuk mereka dapat pergi ke Mekah, menyauk ke telaga ilmu yang lebih banyak ulamanya lagi, itu Mekah Al-Mukarramah. Nah, di kampung belajar kitab-kitab yang sebagai elementernya, belajar nahwu, bahasa Arab, belajar saraf, belajar hadis, tafsir dan lain sebagainya. Dan ini nanti yang dibawanya pergi ke Mekah. Nah, perjalanan mereka itu tidak mudah. Ada yang naik kapal uap berbulan-bulan di tengah lautan. Ada di antara yang pergi itu wafat di tengah jalan, maka dia dikuburkan saja, ditenggelamkan ke dalam dasar lautan. Ada di antara mereka itu yang jalan kaki. Mungkin kita mengenal ulama besar dari Indonesia, dari Sumatera, yaitu Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Nah, orang tua beliau itu berasal dari Pariaman, Sumatera Barat. Ayah beliau bernama Muhammad Isa. Dalam riwayatnya disebutkan kalau Muhammad Isa ini, beliau ketika menuntut ilmu pergi ke Mekah itu berjalan kaki, berdua dengan paman, dengan saudaranya itu yang bernama Syekh Mahmud. Bayangkan, berjalan kaki dari pantai barat Sumatera, kemudian terus ke wilayah Aceh, menyeberang ke Patani, jalan kaki. Ada berbulan-bulan, bahkan lebih tahunan, baru sampai ke Mekah. Ini semua dalam rangka apa? Sidang jemaah yang berbahagia, dalam rangka untuk menyambung isnad, menyambung sanad dengan para guru yang itu akan berhulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran kalau Syekh Muhammad Yasin bin Isa, anak daripada Syekh Muhammad Isa yang jalan kaki tadi, beliau sampai hari ini dikenal sebagai musnid dunia, ahli sanad dunia. 700 ulama yang pernah menjadi gurunya, 700 ulama. Bahkan ada yang menyebutkan musnid dunia lal itlaq, musnid dunia, ahli sanad dunia secara mutlak, yang sampai sekarang belum dapat ditandingi. Nah, ini dapat menjadi iktibar bagi kita, dapat menjadi ibarat betapa ulama-ulama dulu kesungguhan juhud dalam menuntut ilmu telah menyampaikan mereka kepada yang namanya puncak ilmu pengetahuan, sehingga ilmu yang mereka ajarkan itu berkah, ilmu yang bukan hanya sebagai makanan otak, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian diejawantahkan ke dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti batang kayu, Bapak Ibu sidang jemaah, seperti batang kayu yang benihnya ditanam dengan baik, kemudian dia hidup dalam suasana dan cuaca yang cukup baik, kembang tumbuh dengan baik, lalu batang kayu itu bukan hanya sekedar mengeluarkan cabang, mengeluarkan ranting, bukan hanya sekedar mengeluarkan daun-daun yang hijau tanpa dimakan oleh hama, tapi batang kayu itu juga mengeluarkan buah yang ranum, manis rasanya. Maka disinilah isnad itu, sekali lagi kita katakan, hal yang terpenting dari ilmu pengetahuan itu, di samping materinya adalah sanad keilmuan, bersambungnya pribadi kita dengan pribadi guru,
yang membawa persambungan rohani kita kepada rohaniah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama-ulama besar yang kita kenal di tanah Melayu. Di Penyengat dulu ada seorang ulama besar di tanah Mekah. Beliau berasal dari Simabur Batu Sangkar yang bernama Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabawi Al-Jawi. Kalau dulu daerah kita disebut dengan Jawi. Jawi itu Jawa. Jawa itu apa? Asia Tenggara, negeri bawah angin. Nah, kalau hanya menyebut Pulau Jawa saja, maka ditambah di belakangnya Al-Jawi Al-Mariki. Nah, itu kalau Pulau Jawa saja. Tapi kalau yang dimaksud ialah Asia Tenggara, maka disebut dengan Al-Jawi. Nah, beliau lama bermukim di Mekah, Syekh Ismail. Bermukim di Mekah, bahkan menjadi ulama besar di Mekah. Lalu beberapa waktu beliau pernah singgah ke Penyengat. Kemudian di sana beliau mengajarkan keluarga istana. Apa yang beliau ajarkan? Yaitu tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Bahkan disebutkan bahwa pertama sekali orang atau ulama yang mengembangkan tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah itu ialah Syekh Ismail Simabur ini. Syekh Ismail Simabur. Maka banyaklah tersebar tarekat Khalidiyah, Naqsyabandiyah Khalidiyah, bersumber dari Syekh Ismail. Syekh Ismail gurunya itu di Mekah bernama Syekh Abdullah di puncak Jabal Abi Kubais. Yang sekarang Jabal Abi Kubais itu tak ada lagi. Nah, sudah digantikan oleh Istana Raja. Nah, Jabal Abi Kubais. Padahal di situ dulu sebagai pusat zawiyah terbesar tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Kalau orang Melayu belum sah dia dikatakan belajar di Mekah dulu kalau belum singgah atau bersuluk di puncak Jabal Abi Kubais. Bahkan sampai segitu dulu posisi Jabal Abi Kubais bagi masyarakat atau bagi tokoh ulama-ulama Melayu. Nah, itu sanad pertama. Jadi sanad pertama itu Syekh Ismail yang nanti berhulu kepada Syekh Abdullah Afandi, kemudian Syekh Abdullah Afandi, kemudian kepada Syekh Khalid An-Naqsyabandi di puncak Abi Kubais. Syekh Khalid ini bukan hanya sekedar alim dalam tarikat saja, tapi beliau alim juga dalam ilmu syariat sampai beliau digelari dengan Zil Janahain, yaitu orang yang ulama yang memiliki dua sayap. Kenapa dua sayap? Karena ada syariat, ada tarikat. Nah, kalau unggas, dia akan terbang ketika dia memiliki dua sayap itu, zahir dan batin yang bersijali. Nah, kemudian ada tokoh lain di pantai timur yang bernama Syekh Abdul Wahab Rokan. Bahkan di tempat kita ada cucu beliau yang mengembangkan pondok pesantren Babus Salam. Nah, Syekh Abdul Wahab Rokan itu merupakan salah satu khalifah besar daripada Syekh Sulaiman Zuhdi juga di Jabal Abi Kubais. Syekh Sulaiman Zuhdi ini sosok yang alim. Bahkan beliau kealimannya itu bukan hanya dalam tarikat, lebih dari itu dalam bidang syariat, dalam falak, dalam astronomi. Ilmu astronomi, kalau orang dulu ketika belum ada jam, mereka kalau ingin mengukur waktu itu pakai namanya rubu' mujayyab. Apa itu rubu' mujayyab? Seperempat lingkaran yang sudah diolah sedemikian rupa, punya kode-kode. Kemudian dengan memanfaatkan bayangan nanti kita dapat mengukur waktu, kemudian dapat mengukur kemana arah kiblat dengan rumus-rumus tertentu. Jadi sanad rubu' mujayyab orang dunia Melayu itu nanti akan berhulu kepada Syekh Sulaiman Zuhdi di puncak Jabal Abi Kubais. Lalu ada sosok lain, tokoh yang terkenal. Beliau bernama Syekh Abdul Ghani Batu Basure. Syekh Abdul Ghani Batu Basure dikenal sebagai tokoh ahli tarekat. Beliau ahli kerohanian. Banyak ulama-ulama itu yang berguru kepada beliau. Salah satu keistimewaan beliau,
murid-muridnya, yaitu dari kalangan ulama-ulama besar. Di antara muridnya itu ada namanya Syekh Mudawali Al-Khalidi Aceh, ulama besar yang berpengaruh di Aceh. Syekh Mudawali bertahun-tahun belajar ilmu syariat, belajar fikih, balaghah, belajar tafsir, belajar hadis dan lain sebagainya, tapi merasakan hampa dalam hidupnya. Belum merasakan bagaimana kepuasan batin yang dicari-cari selama ini. Maka oleh teman-temannya, beliau dinasihati untuk datang ke Batu Basurik. Maka di Batu Basurik lah beliau kemudian bersimpuh mengamalkan tarekat Naqsyabandiyah. Bahkan dikatakan bahwa beliau saking begitu kuatnya riyadhah untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai lumpuh kakinya beberapa saat. Saking begitu luar biasanya ketaatan beliau untuk mengerjakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ulama lain, yaitu Syekh Ja'far Pulau Gadang, juga merupakan ulama tarekat Naqsyabandiyah. Nah, itu beberapa ulama yang kita sebutkan, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai iktibar bagi kita, sebagai ibarat bahwa ulama-ulama dulu, pertama, mereka adalah orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Juhud dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu itu, kesungguhan itu hal yang tak bisa ditawar. Tidak boleh setengah-setengah. Asalkan orang itu bersungguh-sungguh menuntut ilmu, niscaya dia akan memperoleh hasilnya. Karena yang disuruh itu kan juhudnya itu, kesungguhan. Dalam ayat disebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh menuju kami, kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan menunjukkan jalan menuju kami. Kesungguhan itu hal yang tak dapat ditawar, dan ini sudah tercermin dari bagaimana ulama-ulama dulu dalam menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua, iktibar dan ibarat yang kita ambil dari sanad, dari keilmuan ulama-ulama dulu, bahwa ulama-ulama dulu merupakan orang-orang yang menyambung rohaninya kepada guru lewat talaki, kemudian lewat yang namanya jalur sanad ini. Sehingga tidak heran pengajaran yang mereka berikan atau tunjuk ajar yang mereka tinggalkan, bahkan sebagaimana yang kita sebut tadi, setitik dia tidak hilang, sebaris dia tidak lupa, abadi, terekam jelas bagi muridnya. Kemudian yang ketiga, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara iktibar dari sanad ulama-ulama dulu, bahwa ulama-ulama dulu mereka mempunyai adab yang begitu sungguh kepada guru mereka. Adab merupakan hal yang sangat urgen, sangat penting dalam menuntut ilmu, dan ini dapat terekam jelas ketika mereka mempunyai sanad dalam ilmu itu sendiri. Nah, bagaimana adab? Adab diantaranya yaitu dengan menghormati gurunya. Bagi orang penuntut ilmu di zaman dulu, sidang jemaah, guru itu tak pernah mati. Tak pernah mati. Meskipun ajal sudah menjemput. Bahkan ada istilah di kalangan orang tua-tua dulu, menziarahi guru yang hidup menambah ilmu, menziarahi guru yang sudah mati menambah makrifat. Keduanya sama-sama mempunyai manfaat. Guru tak pernah mati karena ada ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu kira, jangan kamu katakan orang yang wafat di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup, cuma kamu yang tidak merasakan. Maka dari apa yang kita sampaikan ini, sidang jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung waktu masih ada, dan kita tak tahu entah kapan ajal datang, panggilan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu dikumandangkan atas nama kita, entah kapan. Maka dalam waktu yang masih ada ini, mari kita sama-sama
meneladani, mengambil iktibar dari ulama-ulama kita dalam menuntut ilmu. Sebagaimana yang kita sebut tadi, pertama ialah bagaimana kita betul-betul sungguh-sungguh menyambung sanad kita kepada ulama-ulama kita dulu. Yang kedua yaitu bagaimana kita meneladani sikap mereka terhadap ilmu. Semoga dengan hal demikian, Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah, kita menuntut ilmu dengan kesadaran, kemudian dengan hikmah yang ditinggalkan oleh ulama dulu, itu menjadi pengantar nanti kita wafat dalam husnul khatimah. Dapat kita mempertahankan nafas kita yang terakhir itu. Karena yang dituntut itu apa? Nafas yang terakhir keluar. Bertahun-tahun ibadah luar biasa, apa yang tak dikerjakan orang bisa kita mengerjakannya. Tapi kalau yang satu nafas itu lalai, maka itu pun bisa masuk kita kepada su'ul khatimah, dilalaikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang tertentu yang dia tidak banyak ibadah dan lain sebagainya, tidak seperti kita, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat baginya. Satu nafas di akhir itu diingatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna ingat. Nah, meskipun kita tak tahu bagaimana akhir usia kita, yang jelas bagi kita ialah mengusahakannya. Di antara usaha untuk mendapatkan husnul khatimah yaitu dengan mengikat rahani, yaitu dengan menyadarkan sanad kita kepada ulama, kemudian mencontoh bagaimana mereka itu dalam menuntut ilmu agama. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang rasih dalam ilmu. Semoga kita semua ini termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang betul-betul bersambung kepada beliau hendaknya dan masuk surga bersama beliau nanti di akhirat kelak hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.